selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Skadina Sabita Umaira sebagai perwakilan dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Magetan dalam ajang SMA Awards tahun 2025. Di sini saya berkesempatan sebagai pembicara kontra dalam mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Di sini penyelenggara sudah menyampaikan sedikit informasi terkait dengan definisi singularitas teknologi. Bahwasannya, kemungkinan peristiwa di masa depan di mana teknologi telah mencapai titik di mana manusia tidak lagi dapat memprediksi, mengendalikan atau menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada titik ini, kecerdasan buatan dapat menjadi begitu kuat sehingga dapat berpikir, menciptakan dan menerapkan hal-hal baru demi kemanusiaan tanpa memerlukan bantuan manusia. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasannya teknologi yang dimasukkan di sini tidak memerlukan bantuan manusia karena dengan kecepatannya yang dapat berpikir bahkan menciptakan sesuatu. Di sini saya sebagai tim kontra tentu akan sangat menolak dengan keras mosi perdebatan hari ini dengan argumen saya yang pertama, yaitu risiko eksistensial dan juga estimasi. Bayangkan saja terdapat probabilitas yang nyata bahwa kecerdasan buatan super atau singularitas ini bisa memusnahkan atau menghapus umat manusia sama sekali. Di sini didukung oleh Catherine Grace dan rekan-rekan yang melakukan survei pada tahun 2024 dan hasilnya menunjukkan bahwa antara 38% sampai 51% peneliti artificial intelligence memberikan peluang sekitar 10% bahwa singularitas dapat menyebabkan bencana ekstrem seperti kepunahan manusia, dan juga dikuatkan oleh lansiran Wikipedia yang mengestimasi bahwa resiko kepunahan akibat AI meningkat 5% pada 2008 dan menjadi 15% pada 2024. Dan hal tersebut dikuatkan kembali oleh pendapat ahli Geoffrey Hinton, bahkan menyebut ada 10-20% kemungkinan kepunahan dalam 30 tahun ke depan. Dan hal tersebut sudah dapat disimpulkan bahwasannya AI di sini dapat memunahkan peradaban manusia. Dan yang kedua terkait dengan kehilangan kendali, bahwasannya manusia di sini dapat kehilangan kendalinya akan teknologi tersebut. Di sini sudah dikuatkan oleh pendapat ahli Nick Bostrom bahwasannya menyebut fenomena ini sebagai intelligence explosion, di mana artificial intelligence akan meningkatkan dirinya sendiri lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Dan di sini dikuatkan lagi oleh pendapat ahli Roman Yapolsky, bahkan menegaskan bahwasannya masalah mengendalikan AI, super intelligence atau singularitas teknologi ini bisa jadi tidak dapat diselesaikan secara fundamental. Maka hal di sini analoginya sangat jelas Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kita seperti mengendarai mobil yang super cepat dengan tujuan yang sama dan dengan tujuan yang jelas Dewan Juri yang terhormat. Tapi memang bisa cepat sampai tujuan. Tetapi apabila ada satu hambatan atau satu rintangan saja yang berada di depan kita, maka apabila mobil tersebut menabrak, maka akan terjadi kecelakaan yang sangat fatal dan bahkan mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan argumen ketiga, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Bahwasanya di sini singularitas teknologi bukan juga menjadi sebuah ancaman biasa, tapi ini juga dapat mengancam sosial ekonomi masyarakat. Di mana hal tersebut diungkapkan oleh McKinsey bahwasanya otomatisasi berpotensi membuat 375 juta pekerja global harus berganti pekerjaan pada tahun 2030. Lalu selanjutnya hal tersebut diperingatkan oleh Bank Dunia terkait dengan resiko hilangnya ratusan juta pekerjaan akibat artificial intelligence dan dapat mengakibatkan pengangguran massal di Dewan Juri yang terhormat. Dan hal tersebut, singularitas tidak menjamin pemerataan manfaat yang ada, justru memperlebar jurang kaya dan juga miskin, menciptakan instabilitas sosial bahkan potensi kerusuhan massal. Dan selanjutnya terkait dengan perlombaan berbahaya, di mana di sini singularitas dapat menyulut perlombaan senjata AI, di mana saat ini negara dan korporasi berlomba-lomba dalam menciptakan AI yang lebih kuat dan juga terhormat. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Max Tegmark dari Future of Life Institute, menekankan bahwa perusahaan seharusnya menghitung resiko eksistensial sebelum merilis sistem yang canggih. Namun kenyataannya perlombaan ini membuat keamanan sering disepelekan dan juga terhormat. Dan hal tersebut sebenarnya singularitas bisa muncul bukan karena aman, tetapi karena memang ada yang ingin menjadi yang pertama. Untuk itu saya sebagai tim kontra tidak hanya muluk-muluk tanpa memberikan suatu solusi, tapi kami memberikan solusi yang pertama adalah penundaan atau moratorium pengembangan AI super intelligence sampai ada protokol keamanan yang sangat jelas. Yang kedua terkait dengan fokus riset pada AI alignment, di mana di sini agar mesti tetap mengikuti nilai peradaban manusia dan juga terhormat. Dan yang ketiga terkait dengan regulasi global, di mana perjanjian internasional seperti ini yang kita butuhkan, seperti dengan perjanjian AI. Selanjutnya terkait dengan audit dan transparansi model AI sebelum dirilis agar jelas di mata masyarakat. Dan yang terakhir adalah mitigasi dampak sosial ekonomi dengan program reskilling dan jaringan pengaman sosial. Sekian, terima kasih.